kita akan menceritakan kisah kuburan Nabi Daniel alaihissalam. Ia Nabi yang dikenal dengan mukjizatnya menundukkan singa-singa. Nabi Daniel hidup 5 abad sebelum kelahiran Isa putra Maryam, atau 12 abad sebelum masa kenabian Muhammad SAW. Dan beliau Daniel alaihissalam memiliki 2 nubuat, yakni nubuat pertama menyebarkan kedatangan Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihissalam. Kemudian nubuat kedua tentang munculnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di sebuah literatur dikatakan Rasul bersabda, sesungguhnya Daniel pernah berdoa kepada Tuhannya, yaitu Allah Azza wa Jalla, agar kelak jasadnya dikubur oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu doa para anbiya itu dikabulkan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa Nabi Daniel. Berlalulah masa-masa dan peradaban zaman berganti, hingga sampailah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar adalah pimpinan tertinggi saat itu, dan pimpinan pada tiap-tiap daerah bagian disebut gubernur. Pada suatu penaklukan kota Tustar, seorang gubernur bernama Abu Musa al-Asy'ari menemukan peti jenazah, dan di dalam peti tersebut ada jenazah yang masih segar urat-uratnya, masih kelihatan baru. Padahal petinya telah usang. Gubernur Abu Musa mengetahui keberadaan peti itu dari laki-laki bernama Harkus. Lalu karena keanehan tersebut, jenazah itu dikeramatkan oleh penduduk setempat. Terlebih saat musim kemarau, mereka mengeluarkan jenazah Nabi Daniel tersebut ke tanah lapang. Kemudian sungguh ajaib, hujan pun tiba-tiba turun. Dan penduduk seringkali melakukan hal tersebut. Gubernur Abu Musa juga melihat di atas kepala jenazah itu ada sebuah mushaf atau kitab. Lalu segeralah fenomena jenazah dan kitab tersebut dilaporkan kepada atasan, yakni Khalifah Umar. Ketika sampai kabar mayat dan kitab misterius itu kepada Umar, Umar memanggil Ka'ab dan memerintahkannya menyalin terjemahannya ke bahasa Arab. Lalu Abu Aliya membaca kitab itu selayak membaca Al-Quran, dan ditanyakanlah kepadanya, apa isi kitab itu? Dia menjawab, isinya adalah ucapan-ucapan kalian dan hal-hal yang terjadi setelahnya. Jadi teranglah, isinya adalah kebenaran. Di sebuah sumber pernah disebut-sebut isi kitab Daniel, yakni tentang tauhid, pun juga tentang surga dan neraka. Maka diketahuilah oleh semuanya, jenazah itu adalah jenazahnya Nabi Allah Daniel alaihissalam, dan kitab tersebut adalah kitab Daniel. Kemudian akhirnya Khalifah Umar bin Khattab sangat marah terhadap tingkah meminta-minta pada jenazah itu. Umar berdiri dan memerintahkan Gubernur Abu Musa untuk melenyapkan kesyirikan di daerah itu. Mengapa harus memuja-muja orang yang sudah mati? Umar berseru, "Hai gubernurku Abu Musa, segera hapus kesyirikan di sana. Jangan biarkan rakyatmu meminta-minta pada hamba Allah yang mati. Tegakkanlah tauhid. Mintalah hanya pada Allah, bukan pada benda atau makhluk." Umar melanjutkan,
Laksanakan penggalian 13 lubang kuburan di siang hari, yang tiap-tiap jaraknya antar kuburan tersebut berjauhan. Dan pada malam hari, taruhlah secara acak jenazah sang Nabi Daniel itu di salah satu kuburan. Lalu cepat tutup semua lubang-lubang kubur itu. Lalu ratakanlah seluruhnya dengan tanah. Dan jadilah pelaksanaan perintah Umar itu, hingga tiada lagi yang tahu misteri letak di manakah jenazah Nabi Daniel alaihissalam dikebumikan. Diikuti dengan terhapusnya kesyirikan, pemujaan pada jenazah. Summa na'udzubillah, wallahu a'lam bisahwab. Nah, Assalamualaikum alamirs. Kali ini kita akan cerita tentang dibalik rahasia mengapa Allah Ta'ala merahasiakan ajal pada tiap-tiap manusia. Ternyata agar manusia itu selalu waspada dalam hidupnya, bukan hanya harus berhati-hati. Ada yang lebih sakral daripada itu. Apa itu? Mari kita bahas. Afwan. Ajal memanglah datangnya sering tiba-tiba. Kita bisa lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Kitabullah Quran surat Luqman ayat 34. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Benar sekali, kematian pada diri seseorang diistilahkan sebagai kiamat sugro atau kiamat kecil. Ya, kiamat sugro selain bencana alam seperti tsunami, gempa, angin topan, dan lain-lain, kematian pada seseorang juga diibaratkan seperti itu. Dan pada kenyataannya, kita semua tanpa terkecuali pasti akan merasakannya, mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada Allah kamu dikembalikan. Namun manusia-manusia sering terlupa. Mereka sibuk dengan urusan duniawi, seakan-akan hidup selamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari. Pada surah Al-Jumu'ah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Rasul alaihi salatu wassalam berkata, perbanyaklah kalian mengingat pemutus semua kelezatan, yakni kematian. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Akhiru kalam, syukran, jazakumullah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.